Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Al-Zahra dengan NIM 45240912770 dan saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang merefleksi diri. Refleksi diri adalah proses merenungkan atau mengevaluasi pengalaman, tindakan, dan perasaan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Ini adalah cara untuk belajar dari pengalaman, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun beberapa cara untuk melakukan refleksi diri. Yang pertama yaitu tujuan refleksi diri. Tujuan refleksi diri yang pertama yaitu memahami apa yang dilakukan dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, menemukan pola perilaku atau kebiasaan yang berdampak positif atau negatif. Yang keempat, mengembangkan rasa syukur dan kesadaran diri. Yang kedua, yaitu cara melakukan refleksi diri. Pertama, kita harus luangkan waktu untuk merenung. Kita harus cari waktu yang tenang dan tempat yang nyaman untuk fokus pada diri sendiri tanpa gangguan orang lain. Dan yang kedua, kita harus menanyakan diri kita sendiri. Contohnya, apa yang harus kita kerja hari ini, apa yang kita perbaiki atau apa yang kita pelajari hari ini atau minggu ini. Yang ketiga, tuliskan pemikiran diri kita. Kita harus membuat jurnal refleksi diri. Refleksi dapat membantu melacak perkembangan dan pola pikir dari waktu ke waktu. Yang keempat, terima kesalahan dengan positif. Kita harus selalu berpikir positif kepada diri kita sendiri. Kita nggak boleh takut untuk mengakui kesalahan, karena itu adalah langkah awal menuju pertumbuhan. Yang kelima, cari feedback dari orang lain. Kita harus menerima masukan dari orang lain. Masukan dari orang lain dapat memberikan perspektif baru tentang diri kita. Dan selanjutnya, manfaat refleksi diri. Yang pertama, pengembangan diri. Kita harus memahami kekuatan dan kelemahan yang membantu tubuh kita. Dan selanjutnya, meningkatkan hubungan. Kesadaran diri meningkatkan empati dan komunikasi. Selanjutnya yaitu mengurangi stres. Memahami penyebab stres membantu mengelola dengan lebih baik. Dan selanjutnya, mencapai tujuan. Refleksi membantu kita fokus pada prioritas hidup. Contoh refleksi diri. Misalnya, setelah kita menghadapi konflik dengan rekan kerja, kita bisa bertanya, apa yang harus kita tangani dengan baik, atau apa yang saya dengarkan perspektif mereka dengan cukup baik, dan atau bagaimana saya dapat menangani situasi serupa dengan lebih baik di masa depan. Refleksi diri ini keterampilan hidup yang sangat berharga. Dengan mendalaminya, kita dapat mengenali siapa kita sebenarnya,
memahami bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Adapun langkah-langkah refleksi diri yang lebih mendalam. Yang pertama, kita harus mengenali perasaan dan pikiran kita. Kita harus memulai dengan bertanya, kayak yang tadi ya, apa yang kita rasakan dan apa yang di pikiran kita yang terlintas. Memahami emosi adalah kunci untuk mengenali apa yang memengaruhi perilaku dan keputusan kita. Langkah yang kedua, evaluasi pencapaian atau kegagalan. Kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita capai sejauh ini, baik besar maupun kecil, atau apa kegagalan kita dan apa yang bisa saya pelajari dari hal-hal tersebut. Pentingnya untuk bersikap jujur tanpa penyalahan diri sendiri. Jadikan ini sebagai momen pembelajaran, bukan penyesalan. Langkah selanjutnya, memahami nilai-nilai hidup kita. Langkah selanjutnya yaitu memahami nilai-nilai hidup kita. Refleksi diri memungkinkan kita untuk memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan selaras dengan nilai-nilai. Tanyakan kepada diri kita, apakah saya hidup sesuai dengan prinsip yang saya yakini, atau apakah keputusan saya ini mencerminkan tujuan jangka panjang. Langkah selanjutnya yaitu periksa hubungan dengan orang lain. Interaksi kita dengan orang lain seringkali mencerminkan keadaan emosional dan pola pikir kita. Kita harus merenungi apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik bagi orang lain? Apakah hubungan saya memberikan energi positif atau malah menguras energi diri sendiri? Langkah selanjutnya yaitu kita harus lihat dari perspektif yang lebih luas. Ambil waktu untuk melihat hidup kita dari sudut pandang yang lebih besar. Jika kita melihat diri kita dari luar, apa yang akan saya pikirkan, gitu ya, atau apa warisan yang ingin saya tinggalkan. Metode untuk melakukan refleksi diri. Yang pertama yaitu journaling atau menulis jurnal. Kita harus menuliskan pengalaman, emosi, dan pemikiran kita bisa menguraikan hal-hal yang rumit di pikiran. Yang kedua, meditasi atau mindfulness. Kita harus fokus pada nafas dan momen saat ini. Ini membantu kita menyadari apa yang sedang kita rasakan tanpa penghakiman. Metode selanjutnya yaitu berbicara dengan mentor atau sahabat. Kadang berdiskusi dengan seseorang yang bijaksana membantu memberikan perspektif yang baru. Metode selanjutnya evaluasi harian. Sebelum tidur, kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, contohnya apa hal yang terbaik yang terjadi pada hari ini, atau apa yang saya bisa lakukan dengan yang lebih baik.
pertanyaan refleksi untuk berbagai aspek kehidupan, contohnya karir dan tujuan hidup. Apakah saya puas dengan pekerjaan saya, atau bagaimana pekerjaan ini mendukung mimpi saya? Kesehatan fisik dan mental. Apakah saya merawat tubuh saya dengan baik, atau apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan saya? Kehidupan sosial dan hubungan. Apakah saya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung saya, atau apa yang bisa saya perbaiki dalam hubungan dengan keluarga dan teman. Contohnya kita pernah mempelajari tentang memahami kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri. Contohnya kekurangan saya itu biasa kadang terbata-bata, ngomong depan orang banyak. Kita harus punya cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Contohnya kita harus melatih diri kita untuk berbicara atau membiasakan kita berbicara di depan orang banyak, agar kita tidak terbata-bata dalam berbicara. Adapun kekuranganku yaitu tidak enakan terhadap orang lain. Kita harus mempunyai cara untuk mengatasinya. Kita harus belajar punya sikap tegas, dan kita harus bisa mengambil keputusan atas diri sendiri. Dan kekurangan selanjutnya itu gampang menangis. Jujur saya itu orangnya gampang banget nangis. Nonton dikit nangis contohnya. Cara mengatasinya itu kita harus mengubah pola pikir, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting ya. Kita harus lebih berpikir positif terhadap semua yang kita pikirkan. Adapun kesimpulan refleksi diri adalah sebuah ringkasan yang menggambarkan hasil dari proses introspeksi atau perenungan atas pengalaman, tindakan, atau keputusan yang telah diambil. Biasanya kesimpulan ini mencakup yang pertama, yaitu memahami diri, apa yang telah dipelajari tentang diri sendiri, termaksud kekuatan, kelemahan, kebiasaan, atau pola pikir yang memengaruhi tindakan. Contohnya, saya menyadari bahwa saya sering menunda pekerjaan karena kekurangannya manajemen waktu. Yang kedua, peningkatan atau perubahan. Apa yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan berdasarkan pemahaman diri tersebut. Contohnya, saya perlu melatih disiplin dalam menyusun jadwal agar lebih produktif. Yang ketiga, tindakan selanjutnya. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan atau pertahankan kelebihan. Contohnya, mulai sekarang saya akan menggunakan aplikasi untuk mengelola waktu untuk membantu saya lebih
terorganisir. Yang keempat yaitu rasa syukur atau evaluasi positif. Pengakuan atas pencapaian atau aspek positif yang telah dicapai. Contoh, saya bersyukur telah berani mengambil keputusan sulit meskipun awalnya ragu. Refleksi diri ini adalah perjalanan yang berlangsung. Ini tidak selalu nyaman, tetapi hasilnya akan membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita tidak perlu sempurna dalam proses ini. Yang penting adalah konsisten dan niat untuk terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.